Gua kok baru denger ya ada TV mereknya Dahua. Dia tahu-tahu nongol dan dijual resmi di Indonesia. Karena udah ada di sini, yuk langsung aja kita jajal. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. By the way, barusan gua cuma pura-pura aja. Sebenarnya kalau kita ngomongin urusan LED, nama Dahua ini udah lumayan dikenal lah. Secara dia umurnya udah 30 tahun dan berpengalaman, mereka bikin banyak produk bisnis ya kayak LED sign, LCD video walls dan juga video surveillance berbasis IoT. Nah, sekarang mereka mulai masuk market end user dan produknya adalah ini, Android TV. Yang mau kita bahas sekarang serinya SD400. Bahasa desainnya kayak Android TV mainstream pada umumnya. Stand kakinya dia model V yang pakai 2 baut. Mayoritas materialnya terbuat dari plastik. Untuk komponen mesinnya ada di belakang bagian tengah tipis, dan untuk ukuran panelnya dia 43 inci dengan bezelnya yang tipis kekinian. Karena running Android, jadi speknya yang dipakai udah lumayan ya. Versi OS-nya Android TV 11, chipsetnya pakai CPU octa-core Cortex A55 1,5 GHz, RAM-nya itu 2 GB, storage-nya 8 GB, setara lah sama TV sekelasnya kebanyakan. Dan panel LED-nya dia punya resolusi 4K yang support HDR10. Untuk setup TV ini pertama kali ya, itu super easy. Kita bisa pakai quick setup via HP Android kita yang otomatis bakal copy semua account kita, password WiFi, dan bahkan bisa langsung quick login semua akun yang connect dengan akun Google kita. Nah, tampilan home-nya kayak gini udah familiar banget pastinya karena ini standar stok Android TV, yang sebenarnya gua pribadi lebih suka model begini daripada di custom-custom. UI bawaan memang beneran udah paling asik sih. Dan untuk experience jelajah UI-nya ini gua rasain smooth dan fluid, gak sampai menguji kesabaran. Di tampilan home-nya kita juga dikasih ada beberapa rekomendasi konten buat kita nonton kalau bingung lagi nggak ada referensi. Sekarang langsung kita coba ya buat nonton Netflix. Di sini langsung muncul lambang atau logo HDR-nya kalau kontennya support HDR. Dan karena resolusi TV ini udah 4K, jadi gua nggak banyak komen soal ketajaman, udah enak di mata sesuai seperti yang seharusnya. Dan saturasi warnanya ini juga vibran, tapi mungkin agak oversaturated dikit. Dan skin tone-nya agak miss. Nah, ini bisa kita akalin dengan sedikit utak-atik picture settingsnya biar tone warnanya lebih enak, lebih pas. Pengaturan gambarnya itu ada opsi buat set backlight, brightness, kontras, saturasi, sama sharpness juga. Ada juga opsi color temperature, dan kita bisa atur efek noise reduction juga di menu advance video. Atau kalau buat kebutuhan nonton, sebenarnya mayoritas TV itu kan punya preset movie ya. Nah, mending pakai yang ini aja dibanding preset lain kayak dynamic atau sport, karena mode movie ini gambarnya lebih natural dan gak silau atau pedes di mata. Preset movie ini juga masih enak dipakai buat nonton YouTube, apalagi kalau kontennya juga udah support HDR. Cuma sayangnya speakernya ini gua ngerasain kayak biasa aja ya kalau buat musik, nggak seasik pas dipakai buat nonton film. Yes, TV ini punya 2 speaker dayanya 10 watt yang cukup lantang dan nggak pecah walaupun kita setel lebih dari 50%. Di menu setting sound ada opsi surround yang lumayan ngasih efek imersif pas nonton film. Jadinya itu berasa lebih mantep ya. Lanjut ke remote-nya. Nih, bentuknya bener-bener unik lain dari yang lain. Kalau biasanya itu kotak panjang, yang ini rada bulat bantet. Tapi ini enak dipegangnya, compact banget. Kita disediain ada 4 shortcut buat aplikasi, ada Netflix, Prime Video, YouTube, dan Google Play. Terus juga dia udah support Google Assistant ya, ada tombolnya. Play Bruno Mars on YouTube. Sure, here's Bruno Mars on YouTube. Buat para pencinta TV lokal ya kayak sinetron, FTV, tenang, kita tinggal beli antena digital aja karena udah support di VBT2. Tinggal colok terus masukin kode pos yang sesuai tempat tinggal kita. Proses scanningnya relatif cepat dan gambarnya tajam. By the way, gua ini nyobain pakai antena yang 200 ribuan, agak mid to high.
Terus gue juga udah coba main PS5 di TV ini karena basically TV 4K HDR itu udah jodohnya banget lah sama PS5. Experience yang gue rasain udah sesuai ekspektasi, tajamnya dapat, tapi warnanya memang masih agak over dikit. Jadi kita bisa pakai yang preset movie tadi, atau kalau mau yang kelihatan ya bener-bener tajam ya bisa pakai yang preset game sekalian. Dan juga gue ngerasain nggak ada delay atau stuttering, nggak ada delay input, aman banget. Oh ya, I/O ports-nya nih juga sedikit lebih lengkap dibanding TV sekelas lainnya. Ada optical audio, ada 2 kali USB-A, 3 kali HDMI, ada 1 AV-in, ada port buat antena digital, dan juga masih disediain port buat LAN. So kesimpulannya, experience pakai TV ini tuh cukup memuaskan. Walau Dahua sendiri sebenarnya ini kan pemain baru yang baru masuk ke pasar Android TV, tapi secara industri display dia ini sebenarnya pemain lama dan besar. Experience-nya so far so good. UI-nya juga gua ngerasain dia smooth dan fluid. Cuma sampai video ini dibuat, sayangnya gue belum tahu bakal dipatok berapa untuk harganya. Tapi gua harap Dahua ini bakal main di price range yang kompetitif. Secara pemain baru harusnya jangan mahal-mahal lah, biar banyak yang ngelirik. Dan kalau ditanya apakah gua merekomendasikan TV ini, ya gua bisa bilang boleh dicoba.